السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولد الشيخ الإمام حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita masih di pembahasan selanjutnya di kitab Ayyuhal Walad. Kemarin kita telah membahas tentang ada 4 hal yang harus dilakukan dan ada 4 hal nasihat Imam Al-Ghazali yang harus ditinggalkan. Kemarin sudah membahas yang pertama, 1 hal yang harus ditinggalkan, yaitu berdebat untuk mencari kepentingan dan bisa menimbulkan riya, takabbur dan sombong. Nah, kemudian biar ada bandingannya, kalau yang kemarin 1 hal yang harus ditinggalkan, saat ini akan dibahas tentang 1 hal yang harus dikerjakan. Mari beda pentingannya. Kalau kemarin 1 hal yang harus ditinggalkan yaitu berdebat untuk mencari pembenaran, justifikasi, bukan untuk mencari kebenaran, saling berlomba beradu mencari dalil untuk mencari dan menjatuhkan lawan, itu dilarang di dalam agama dan harus ditinggalkan. Nah, saat ini akan membahas tentang sesuatu yang harus dilakukan. Fal awalu, yang pertama yang harus dilakukan, nasihat Al-Ghazali, an taj'ala mu'amalataka ma'allah ta'ala bihaitsu law 'amala ma'aka biha 'abduka tarda biha minhu. Yaitu menjadikan hubungan makhluk, hubungan hamba, jadikanlah hubunganmu ke muridnya, jadikanlah hubungan seorang hamba ma'allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala bihaitsu law amala ma'aka bi'abduka tarda biha minhu, yaitu hubungan yang mesra, hubungan yang menjalin rindu bagaikan kekasihnya bertemu dengan kekasih. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, bangun hubungan kita dengan Allah semakin dekat dengan Allah. Semakin menciptakan kemesraan, semakin menciptakan kerinduan. Nah, anika yang dimaksud membedakan antara posisi seorang abdun, seorang hamba dan khalik. Nah, berarti ketika kula panjenengan ada hubungan yang mesra, ada hubungan yang selalu rindu, itulah yang membedakan antara makhluk dan khalik. Sesuatu yang dirindu berarti ada kekuatan cinta di dalamnya. Nah, kekuatan cinta itulah yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk dengan cinta, makanya kita harus mencintai Allah dengan cinta. Allah memerintahkan sesuatu kepada kita dengan cinta dan kita harus melakukan apa yang diperintah Allah dengan cinta tanpa paksaan. Nah, ini yang dimaksudnya rajut hubungan kedekatanmu dengan Allah. Nah, adikah seekocak bagaimana cara kita selalu memperbaiki amal-amal kebaikan. Artinya yang dimaksud rajut hubunganmu dengan Allah, apapun yang kita lakukan jangan sampai lepas dari niatan lillahi ta'ala.
atau niatan taqarrub ilallah. Saya sering mengatakan dan sering menyampaikan dawuh dari Imam Al-Ghazali, sesuatu perbuatan sebagus yang baik tetapi tanpa dilakukan dengan niatan taqarrub ilallah, untuk mendekat dengan Allah, maka kata Imam Al-Ghazali itu hampa nilainya di hadapan Allah. Nah, makanya nikah saya maksud muamalataka ma'allah. Jalin hubungan kita terus dengan Allah. Jadi nafas kita keluar harus berdasarkan nafas, yaitu karena Allah. Paengak ke Gusti Allah. Keluarnya nafas, masuknya nafas, ingat kepada Allah. Kita bergerak, ingat kepada Allah. Kita mangan, ingat kepada Allah. Anika saya maksud. Nah, dengan demikian berarti kita sudah bisa membedakan mana posisi abdun dan mana posisi khalik. Maksudnya apa? Maksudnya monpon kula ban panjenengan oning kepada posisi di kita abdun, berarti kita membutuhkan khalik, yaitu Allah. Dengan kata lain, kalau kita sudah memiliki dan mengetahui posisi kita abdun, kita membutuhkan berarti kita lemah. Ketika kita lemah, makhluk insan yang dhaif, secara tidak langsung kita selalu mengakui kebesaran Allah. Tak mungkin abali kasih beri yang harus ditinggalkan ria, sombong, hasad, ujub. Tak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu ke posisi kita sebagai seorang hamba. Yang menjadi persoalan abek nikah kadang oma tak tahu cek abek nikah seorang hamba. Hamba kok merasa dirinya kuat. Hamba kok sombong. Hamba kok tidak taat kepada yang mencipta. Nah, ini berarti kula membantu dengan tidak sadar bahwa diri kita seorang hamba, yang hamba itu harus patuh kepada sang pencipta. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengharuskan kepada muridnya, maka bangun kedekatanmu dengan Allah. Jalin kemesraanmu dengan Allah. Nah, orang pun mesra dengan sesuatu yang dicinta, maka dia berbuat tak mungkin lelah. Anapa? Mau mesra, kemesraan. Komantan anyar, anika para tantaritan tak tedung sehari semalam, 2 hari malam, tak jadi persoalan. Anapa? Karena memang mesra. Nah, kula bon panjenengan mun ketemu ben anak misalnya. Anak di perantauan jauh. Anak kita datang lebaran misalnya Idul Fitri datang. Kita lama tidak berjumpa. Berjumpa hanya melalui media digital. Kita itu Android, video call dan sebagainya. Kita rindu. Anak kita datang, cucu kita datang. Tak terasa. Samalam penting jagongan tidak terasa. Kenapa? Karena rindu. Masak ibunya, orang tuanya masak banyak. Kompoi ada tengah lakuna banyak. Warma wiki 6 lekor. Puih, 6 lekor. Orang banyak-banyak, anak-anak banyak, saya banyak. Keluarga kula tanggul ni 26 beri kata mo kompol telasan 6 lekor. Tak nemu tempat setedunga tak. 6 lekor. Masak tak kerasa dari kulaku sampai kari sore untuk menyiapkan kompoi-kompoinya. Anapa? Tak terasa karena rindu kepada cucunya. Tapi coba tak ada seirindu, waduh males ya masak. Ibu siapa? Nah ini saya maksud ketika kita di dalam hati kita selalu tercipta kemesraan, rindu kepada Allah, maka apa yang kita lakukan tak mungkin menjadi lelah. Apa aja karena rindu ke Allah, maka salat itu menjadi lahan untuk beristirahat, melupakan segalanya kecuali Allah. Makanya saya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau ingin beristirahat, beliau mengatakan kepada Bilal, Bilal, berikan aku untuk istirahat. Aku ingin istirahat, Bilal. Ngerti mon? Tetimon pun istirahat, adan sebelal yang kika dinto asolat. Teti istirahatnya Rasulullah di solat. Artinya apa? Rasulullah pun asolat istirahat, maksudnya memikirkan dunia dan memikirkan selain Allah. Itu istirahat. Namanya istirahat menghilangkan capek. Solat nikah menghilangkan capek. Mohon kita kan sebaliknya. Solat nikah justru menciptakan capek. Tidak solat kasok. Tidak tak solat tak kasok. Tidak solat sakit. Tidak tak solat beres. Nah berarti solat ladang kangkui penyakit. Kadang-kadang
Hat sehat tili bajan sopu palengan cedakah. Tok kota nyilo. Antara ke sopu tak kuat. Anapa? Sehat teti sakit mun apa jengah. Lani kan. Tapi mun beda bantuan BLT sakit beres ngapur ke kelurahan. Ngapur ke kelurahan. Bocah sakit tak ngening jalan yu tok otak kembang. Iya kelak. Mak dapat dan je kaje. Gua. Lah je kaje ke ni ke sebenarnya rindu. Orang je kaje. Apa je ni kau tu je kaje. Kenapa kau menghadap kepada zat yang maha dirindu? Kan kita kan. Lah, kita. Lah ni kan. Mun suruh ke masjid cekak soko. Cekak. Mau bantuan bodoh ada. Lah, berarti mendahulukan bantuan manusia daripada bantuan Allah. Padahal saben are siapa to kita sera. Allah juk tojuk Allah. Anafas Allah. Lah, siapa to Allah? Mun tadi Allah tak bisa nafas kula pun panjenengan. Berfikir Allah, alaqo Allah, gerak Allah. Kekapi tanpa pengetahuan dan tanpa pertolongan Allah tak mungkin terjadi apa yang kita lakukan. Nah, makanya nasihat ini harus dilakukan, bangun terus hubungan keakraban kita dengan Allah. Jangan sampai jauh dari Allah. Orang pun jauh dari Allah berarti akan timbul apa kala putus asa. Akan timbul apa kala berbuat seenaknya sendiri. Akan timbul apa tadi merasa dirinya hebat karena ampun lepas dari Allah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun anika orang yang awalnya dia miskin, tak punya apa-apa. Qarun di zaman Nabi Musa. Justru Qarun ketika tidak punya apa-apa datang ke Nabi Musa, dia ingat dan butuh Allah. Musa, tuana ajunan manti Musa. Terus kula odik maknani kamalon. Berama, aduh sosa Musa. Antara ibadah ke pangeran, ceng nyari napa menghidupi kula ni tak bisa. Seandainya Musa, kula parengi soki, kula ibadah ke Allah, terusan ke Allah ya Musa. Ngangkat tangannya Nabi Musa, ya Allah, berikanlah rizki ya Allah dak ke Qarun. Beri ban Nabi Musa. Beri ban Gusti Allah yang kikak dinto rezeki. Soki saya Qarun. Oh. Tila soki Qarun banyak hartanya lopa vas tanya aki Qarun. Wah, bak anjeria mak banyak ngak jeria barokana tuana Musa. Engkau beni tuana Musa. Arya karena kerja kerasa engkau sehingga engkau melahirkan harta ini. Ada hubungan dengan Musa engkau. Oh, akhirnya dia melupakan wasilahnya. Akhirnya dia melupakan Nabi Musa. Melupakan Nabi Musa berarti melupakan Allah. Karena tak engak dekat kebentuan Gusti Allah. Sombong sekorun. Akhirnya dia menganggap bahwa harta yang dimiliki itulah adalah kekuatan baginya. Sehingga ben Gusti Allah solak ben Gusti Allah. Lah mangkana panjenengan mun beda orang tak afajeng, tak salat, tak ibadah pas racuk kene tot tak pun Allah cek heran solak. Oning solak. Solak kenika etot tak pun Gusti Allah deki akan menjadi bangkrut dan rugi di hadapan Allah. Qarun ngak kenika solak pun Gusti Allah tambah beri racuke, tambah beri. Akhirnya dia lupa dan pada akhirnya mate hartanya. Harta bukan membuat dia bahagia, justru harta membuat dia susah. Kuncina lamarina Qarun anika kunci labenga, kunci berangkasa. Mun ekacece kunci na mate. Coba. Ekacece kunci na beni ekacece lamarina. Beni berangkasa. Mun diimpian kan ekacece lamarin tak mate kan. Arapa tak ada esena di dalam. Lah mun aria ekacece kunci na. Aduh, wa mate. Kunci na Allah. Lah nih coba bayangkan. Tapi melupakan kekuatan kebesaran Allah, apa si unggul ada lupa ke Gusti Allah. Nah ini yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali, bangun rindu, bangun kemesraan dengan Allah. Abuk selalu rindu ke Allah, mesra. Orang mau rindu, mau tetiaki misalnya solat teti hubungan kita dengan Allah, rindu saat solat kepada Allah, maka orang itu akan menanti dan menunggu solat. Tuh bila baktana fajang, senang. Bila baktana fajang, sayang fajang. Tapi mau tak rindu. Hayya 'alas shalah, la duhur pole. Lah adzan pole, lah asar kita mari buruk dah.
kaget ketika ada adzan panggilan Allah karena tak ada kemesraan, tak ada kerinduan. Pada nampian kada tengan tamoi sepenare namoi malolo tanpa rindu je jeriak pole. Jadi ada enje tak ngiba apa matompes biteng iya wah lah ada tak rindu je becik pas mula tak rindu lempo akhirnya tadi jadi bade napa bade tamoi geni naring kalamban geni kabut kunci lah mangabon rapat tina ding mata ngiding kok denjo malolo dia bari biteng satiate white coffee tompes dia dan sekali kula larang ni gua lah ada itu apa buka tutup pas anapa karena tak senang lah oleh karena itulah ayo kini kai maksud kula bon pancu dengan hati kita harus selalu rindu ke Allah Subhanahu wa ta'ala, bangun hubungan itu dengan kemesraan dan dengan kecintaan. Artinya setiap langkah kehidupan kita kutuniata kita taqarrub ila Allah. Ya Allah, abtin ala kuwa ka aku masem ma'abad da kaajunan. Berarti dalam lako berhubungan manusia ben Allah. Nyokore rezeki, maisha, ajare, kehidupan. Ini kan berarti ada hubungan ben Allah. Ngakan bismillahirrahmanirrahim. Artinya ada ya Allah menikmati rezeki pun ajunan. Berarti kun ngakan abak berarti mengakui bahwa Allah adalah pemberinya dan kita butuh kepada nikmat Gusti Allah. Lalu terus ada apapun berarti yang bergerak tak bisa melupakan kehebatan dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan satu yang harus dilakukan ini mampu kula panjenengan lakoni dalam kaudian sehingga hidup kita selalu tenang. Mun pun rindu ke Allah, tenang awon. Apa? Ia kata pilih milik Allah. Kita sudah sadar ini skenario Allah apa yang terjadi. Damai hatinya, tak pernah sompat, tak pernah susah karena segala sesuatu fafirru ilallah dilekatkan dan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka barakah manfaat, muka-muka tetialan channel ke angkui membangun kemesraan kita dengan Allah sehingga abak catat berkusti Allah sebagai stereotip yang kita dinto Abdullah hamba Allah. Namun pun hamba Allah istimewa kan di hadapan Allah. Makanya dua, ada Abdullah, ada Abdun Karamah. Abdun Karamah hamba saya beri kemuliaan, tapi saya lebih hebat adalah Abdullah hamba Allah total mas. Nah, ini kaki. Makanya kanjeng Nabi disebut Abduhu Abdun ketika Subhanalladzi asra bi abdihi. Saya sebut hanyalah hamba. Beni pangkat tapi seorang hamba yang tulus kepada Allah. Moga-moga kita tetap Abdullah hamba-hamba Allah yang tulus kepadanya kelak disambut oleh para bidadari dan malaikat menunggu di surganya Allah untuk menyambut kedatangan kita seterusnya. Moga-moga rezekiana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.